Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku yang saya cintai, jumpa lagi dalam pembelajaran Kitab Tafsir Jalalain. Kali ini sampai pada surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Suratul Kautsari makiyatun aw madaniyatun salasu ayatin. Suratul Kautsar. Surat ini bernama Surat Al-Kautsar. Maknanya adalah nikmat-nikmat yang banyak. Nama Al-Kautsar diambil dari akhir ayat pertama. Kemudian surat ini surat ke-108 dan berada di juz 30. Makiyatun aw madaniyatun. Surat ini turun di Mekah dan sebagian ulama berpendapat di Madinah. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau berpendapat bahwa surat ini turun di Mekah. Salasu ayatin. Surat ini terdiri dari 3 ayat. Inna a'tainaka ya Muhammadu. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu, wahai Muhammad, Al-Kautsar, yaitu memberikan Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Huwa naharun fil jannati huwa hauduhu taridu alaihi ummatuhu. Dia adalah sungai yang berada di surga dan dia adalah telaga milik Rasulullah SAW. Yang kelak nanti umat Rasulullah SAW akan meminum dari telaga tersebut. Wal kautsaru al khairul katsiru minan nubuwati wal qur'ani wasyafa'ati wa nahwiha. Dan al-kautsar juga bermakna al khairul katsiru, kebaikan yang banyak, nikmat yang banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat kenabian, Al-Qur'an dan syafaat serta yang lainnya. Fasholli li rabbika sholata idin nahri. Oleh karena itu, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu, yaitu sholat idin nahr, sholat idul korban. Wanhar nusukaka. Dan berkorbanlah untuk manasik hajimu. Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau menekankan makna untuk kalimat li rabbika. Menurut beliau, maka dirikanlah sholat, itu sholat wajib dan sholat sunnah serta berkorban hanya karena dan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat inilah yang menjadikan dalil bagi para ahli fikih tentang hukum sholat Idul Adha dan berkorban. Sebagian berpendapat sholat Idul Adha atau berkorban sebagai sunnah muakkadah, dan ada juga yang berpendapat fardu ain, ada juga yang berpendapat fardu kifayah. Jumhur ulama berpendapat sunnah muakkadah. Inna syani'aka ay mubghiduka. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, yaitu atau mereka yang tidak suka kepadamu, huwal abtar, dialah orang-orang yang terputus.
al-munqati'u an kulli khairin awil munqati'ul aqibi, yaitu terputus dari semua kebaikan atau terputus keturunannya. Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud inna syani'aka, membenci kepadamu, adalah membenci risalah Rasulullah SAW, membenci dakwah Rasulullah SAW. Mereka yang membenci adalah orang-orang yang terputus. Nazalat fil Asi ibni Wa'il. Ayat ini, ayat ketiga ini turun berkenaan dengan sikap Al-Asi ibni Wa'il. Sama Nabiya sallallahu alaihi wasallam abtaro inda maut ibnihil Qasim, yang menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai abtar, terputus, ketika meninggalnya putra Rasulullah SAW yang bernama Al-Qasim. Jadi pada saat meninggalnya putra Rasul yang bernama Al-Qasim, Al-Asi bin Wa'il ini termasuk orang yang mengatakan bahwa Nabi SAW terputus. Nanti dia akan yang menyebutkan pada generasi berikutnya. Allah menurunkan ayat ini dan menyatakan bahwa merekalah orang-orang yang membenci kamu, membenci dakwah Rasulullah sebagai orang-orang yang terputus. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.